Lah wong saya tukang bodoh ya apa-apa tak akali dhewe gitu. Nggih Kang Mas wong desa salam persaudaraan nggih rahayu. Biasa mawon Kang Mas. Kang Mas Ria, apa cirinya kalau kita sudah selaras dengan semesta alam? Oh nggih. Cirinya kalau orang sudah semesta alam itu sifatnya ya kayak alam. Kayak alam sifatnya. Orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Contoh, sifatnya bumi. Bumi itu diinjak-injak, dipipisin, ditaruh di bawah. Ia nggak marah, malah membuahkan hasil panenan, semangka, padi, singkong, jagung, semangka dan seterusnya. Padahal ditaruh di bawah bumi, diinjek-injek, didudukin, dipipisin, dibuang kotoran, tapi tetap membuahkan hasil panenan, padi, dan semua makanan berasal dari tanah. Kita juga sama, kita dicaci maki, dijelekin, dikucilkan, tapi tetap membalas baik. Berarti kita udah seperti sifatnya tanah. Kemudian sifatnya angin. Angin itu menghidupi. Di mana-mana kita menghidupkan banyak orang, punya karyawan, nyambung-nyambungin order orang, menolong orang, nyari kerjaan. Seperti sifatnya angin, menghidupkan. Kemudian sifatnya air, mencari tempat yang rendah. Kita selalu merendahkan diri. Air ditaruh gelas kayak gelas, ditaruh mangkok kayak mangkok, taruh piring kayak piring. Kita bisa menempatkan diri. Air bisa menyembuhkan dahaga, kita juga bisa menyembuhkan dahaga, bisa menasehati, bisa mengarahkan, bisa membina, bisa membersihkan pikiran dan hati orang atas izin Allah. Air kan bisa membersihkan. Nah, kita sama. Setiap hari gesekan hati dan pikiran, lama-lama hati kita akan semakin mengarah, pikiran kita semakin akan peka. Hatinya peka, pikirannya tambah panjang, lebar dan dalam. Itu air. Sifatnya api, bikin semangat. Sifatnya api, bisa memasak nasi. Nah, kita sama, bisa memasak pikiran dan hati seseorang, bisa mendewasakan seseorang. Itu 4 unsur alam. Tanah, api, angin, dan air. Ditambah lagi 4, namanya Hastobroto. Nah, satu lagi, yang empatnya seperti matahari, hanya memberi tak harap kembali, bisa menerangi alam, dan bisa merubah malam menjadi siang. Itu matahari. Selain kita bisa mengkritik, bisa ngajarin, ya juga bisa memberi solusi. Sifatnya matahari, menerangi siapapun dimanapun. Kemudian sifatnya rembulan, menerangi di kegelapan, di malam hari. Dia khusus, orang-orang yang khusus berarti pas malam gelap, dia terangi dengan indahnya. Orang-orang yang gelap mata hatinya, gelap pikirannya dengan indahnya, nggak dengan kerasnya. Matahari kan panas kalau matahari, kalau rembulan kan adem, dia sentuhan hati. Akhirnya ia dapat keterangan, pikiran dan hatinya bisa terterangi karena dengan hatinya. Sifatnya rembulan. Sifatnya bintang, kecil tapi bercahaya dan di atas. Walaupun misalnya status sosialnya rendah, tapi ia karena jujur, etika sopan santun, punya kepribadian yang baik, tetap ia bersinar dengan kebaikannya, dengan ketuhanannya. Kemudian satu lagi sifatnya angkasa, ia mengayomi, melindungi dimanapun tempat berada. Itu kalau orang udah punya sifat 8 itu, namanya Hastobroto, bisa mengikuti sifat 8 itu di mana-mana jadi pemimpin. Ya saya buktikan di mana-mana saya jadi pemimpin gitu. Itu bukan saya, Allah yang menaruh saya jadi kepala bagian di mana-mana. Nah, itu karena apa yang kita pelajari, kalau sudah masuk ke dalam diri, Allah itu nggak akan salah menempatkan. Jadi orang kok punya skill, punya manajemen, Allah akan tempatkan. Jadi Allah itu nggak akan salah menempatkan orang. Allah nggak akan salah ngatur orang. Makanya belajar apapun supaya pintar, cerdas, mengerti, paham. Namun setelah semua itu jangan diakui milik kita. Pintar itu miliknya Allah, kaya miliknya Allah. Kita hanya dititipi. Tapi harus cerdas dan pintar. Karena orang yang berilmu itu naik derajat dengan sendirinya. Dunia ini dikuasai oleh orang-orang pintar. Di dunia ini dikuasai oleh orang yang 5% otak kanan. Dunia ini dikuasai oleh orang yang 5% berotak kanan.
Otak kiri itu 1 tambah 1 2. Kalau otak kanan bisa jadi 10. 1 tambah 1 kok 10? Iya, 1 tambah 1 ditambah 8, akhirnya 10. Kalau otak kanan itu nggak pasti. Punya duit 1 juta, dibuat sedekah 100.000, mestinya 900.000. Karena buat sedekah 100.000, uangnya menjadi 1.900.000, itu otak kanan. Otak kanan menjadi 1.900.000, otak kiri 900, nah, gitu. Jadi otak kanan itu tidak pasti, tapi terjadi gitu. Orang yang berotak kanan dengan berotak kiri itu beda. Bedanya kalau otak kiri itu orangnya pasti-pasti, lurus-lurus saja, nggak aneh, nggak penuh kejutan. Kalau otak kanan penuh dengan kejutan. Salah satu tandanya itu. Nggih Mbak Ria, kurang lebih kados ngaten nggih. Itu kalau sudah gitu nanti setelah dengan alam, sifatnya alam ya ada kuasa dalam diri kita. Nanti orang yang menguasai sifatnya Allah dalam dirinya juga sama gitu. Nggih Mbak Ria, lagi hujan Kang. Oh nggih, matur suwun rahayu. Bentar ya, tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih saya minum. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya air. Makasih ya Allah, makasih. Kurang lebih seperti itu Mbak Ria. Ntar sapa dulu Lur. Kang Mas Bakso Tepos, makasih Kang Mas Bakso Tepos, rahayu sehat selalu, rame bakso teposnya. Bakso Tepos, bakso Tepos. Bakso Tepos, bakso Tepos. Yang ada di Bandara Laris Manis. Kang Mas Aris Jaraya, assalamualaikum. Matur suwun Mas Aris, sehat selalu, berkah selalu, rahayu Kang Mas Aris. Oh, iya. Oke. Nggih Mas Ari matur suwun, Kang Mas Sekedan nggih. Kang Mas Rahayu nuwun, Kang Mas salam dari Batang Jateng. Nggih Kang Mas Sekedar rahayu sehat selalu. Matur suwun, sami-sami bareng-bareng belajar. Duduk sama rendah bersama tinggi. Nggih Kang Mas Ragil, nyuwun pencerahanane Mas, adikku serakah warisan nopo karmane gede. Oh, gede Mas. Waduh, hati-hati Mas, dikasih tahu Mas. Dilekne jangan galak-galak. Saya sudah banyak menemui orang yang serakah terhadap warisan. Jadi cara menyampaikan gini, bahkan saya belum lama itu udah tak nasihati, akhirnya nggak nurut, akhirnya masalah. Jadi orang yang rebutan warisan, apalagi kalau tanah ya, biasanya yang menang nggak lama masuk tanah. Itu hati-hati. Kasih tahu ini miliknya Allah. Hidup itu hidup bersama-sama. Jadi kalau bisa dunia itu milik kita bersama. Indah, seneng sama-sama, kaya sama-sama enak. Coba kita suruh bayangin. Coba orang kaya raya, pinter hebat, tapi di atas gunung sendirian. Coba ia pinter hebat kaya raya, tapi sendiri di atas gunung. Apa enaknya gitu? Dikasih pemahaman gitu. Pokoknya diwanti-wanti. Orang yang rebutan warisan suruh ngalah. Saya habis waktu itu tanah itu buat ribut. Kemudian saya beli 546. Setelah itu singkat cerita, AJB-nya double, sertifikat udah nama saya. Jadi secara hukum negara menang saya. Tapi saya nggak pakai hukum negara. Saya pakai hukum hati. High Court of Justice. Hukum tertinggi adalah hukum hati. Kemudian singkat cerita tanahnya saya bagi dua, 273 meter. Saya kasihkan yang setengahnya buat namanya Pak Hendra. Saya bagi dua. Dia senangnya minta ampun itu. Yang tadinya harusnya nggak dapat. Secara hukum negara menang saya 546 meter. Karena sertifikat udah nama saya. Ingat itu. Dunia ini miliknya Allah. Jangan serakah hidup di dunia. Orang yang perebutan warisan karena tanah, kalau buat rebutan yang menang gak lama masuk tanah.
Saya titeni di kampung saya banyak sekali. Yang menang nggak lama masuk tanah. Tapi yang ngalah nanti hasilnya menang. Contohnya ibu saya. Ibu saya ngalah, tapi alhamdulillah sekarang sawahnya dapat ibu, rumahnya dapat ibu, kebunnya dapat ibu. Dan banyak yang ngalah itu endingnya menang. Kalau masalah warisan mendingan ngalah. Termasuk rebutan order. Rebutan order itu rebutan warisan motif baru. Jadi kalau pengen hidup di jalan Allah, banyak ngalah. Kalau pengen hidup mulia itu ngalah. Itu pergilah itu Allah, pergi ke Allah. Ngamuk itu pergi mamuk. Ngarit pergi nyari rumput. Ngalah itu pergi ke Allah. Allah, heran. Heran, Allah, heran. Allah, heran. Oh Allah, mbur ngono toh. Ngerti setelah paham, oh ngono. Allah, oh Allah, masalah, heran. Kemudian dilalah, ditolong Allah. Dilalah kersane Allah. Itu semua itu lah itu supaya kita pergi ke Allah. Dikasih tahu Kang Mas, yang penting sudah ngeleke sampai 7 kali. Dileke sampai 7 kali. Kalau sudah dileke sampai 7 kali ya sudah, kita sudah menasehati. Sayang, saya sudah tak baca di tempat kita. Akhirnya ada yang tidak mau nempatin ada. Saking takutnya. Jadi karena itu jadi prahara akhirnya nggak berani nempatin, ada juga. Ininya jangan rebutan warisan. Karena tanah itu miliknya Allah. Dunia itu miliknya Allah, suruh sadar. Kitanya suruh menjaga. Bahkan kalau orang yang serakah, nanti 7 turunan hidupnya susah. Kasih tahu aja. Kalau serakah nanti hidupnya 7 turunan susah karena udah ditarik dia semua. Dia nggak mikirin anak cucunya. Kalau orang berbuat baik, itu punya harapan anak cucunya nurun baik. Tapi kalau hantem kromo, dia nggak mikirin anak cucunya 7 turunan. Diingatkan aja dengan cara baik-baik Kang Mas. Ya Mas Solikin, matur suwun rahayu sehat selalu Mas Solikin. Karena miliknya Allah kok dikuasai, miliknya Allah ya dibagi-bagi. Kang Mas Ragil, penake opo? Aku manut ae Mas. Nggih Mbak Ragil, manut Gusti Allah. Gusti, kula pun manut dalane. Mung jenengan sing ngatur critane. Wis canan udah ngasih tahu kok. Gusti, kula pun manut dalane. Mung jenengan sing ngatur critane. Kon manut to. Nek manut Gusti Allah ki menak. Nek menentang alam, menentang Allah itu nggurine sora lho. Nggih, Kamajayana saged nembus batas merah yang di dada mboten Mas. Awake biasa mawon, yo ijik ane abange ngono mawon Kamajayana. Awake belajar mawon Kang Mas. Belum masih belajar Kang Mas, ngono wae. Belum baik belajar baik, belum sabar belajar sabar, belum bisa belajar bisa. Ngoten mawon. Jangan pernah mengaku aku. Kang Mas Daeng Aldi, apa itu arti ketenangan diri Mas? Ketenangan diri itu ya ketenangan batin, ketenangan hati. Karena tenang itu adanya di hati, di pikiran. Tenang itu adanya di hati, senang itu adanya di pikiran. Jadi kalau orang sudah dua itu akan menemukan ketenangan diri Kang Mas. Kalau pikirannya wis seneng itu adanya di hati, tenang itu adanya di pikiran, bahagia itu adanya di hati, senang itu adanya di pikiran. Kalau yang di atas kepala ini keduniaan. Di atas kepala itu keduniaan, leher ke bawah, leher ke atas itu keduniaan, leher ke bawah itu akhirat. Jadi kalau pengen tenang diri, lahir dan batin, kepala dan badan, itu pikirannya harus seneng, tercukupi semua kebutuhan, jangan ada ego, jangan negatif, kemudian eling Allah. Hatinya sama, hatinya jangan ngeluh,
Hatinya jangan berundel, jangan seperti pancing, jangan ada sirik, dengki, takabur dan sombong. Kemudian merasakan Allah. Itu orang itu baru tenang lahir dan batin, tenang hatinya, tenang pikirannya. Orang luar kata ngaten Kang Mas, setelah dua-duanya Kang Mas, setelah menguasai pikiran dan menguasai hati, nanti seorang akan balance 50% pakai pikiran, 50% pakai hati, balance. Nanti leher ke atas itu untuk keduniaan dilalah ya dicukupi. Untuk raga ini nanti merasakan Tuhan dan kebaikan itu untuk batin ini. Jadi batinnya selalu merasakan Allah, banyak berbuat baik, ia senang. Pikirannya semua terjawab dari keinginan. Pikirannya akan bahagia, senang. Namun sesuai porsi. Makanya rumusnya la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Siapa kufur ditambah adab itu. Makanya rumus yang la in syakartum, pandai bersyukur. Makanya kalau pemula itu zikirnya astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, tiap detik 24 jam. Mau tidur pun astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, Allah terus gitu. Kemudian setelah tenang tambahi zikirnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah tiap detik. Orang yang zikirnya alhamdulillah tiap detik ya dia layak ditambah. Karena siapa bersyukur tambah nikmat, ditambah rezeki, tambah anugerah, hidayah, ilmu, nikmat, kebahagiaan, kemuliaan dan seterusnya. Yang penting dia tiap detiknya di dalam lisannya alhamdulillah, di dalam pikirannya alhamdulillah, di dalam hatinya alhamdulillah. Nanti lambat laun ia merasakan hadirnya Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Kang Mas. Ini nanti jam 12 sudah ya. Hari ini, jam ini, detik ini adalah angka. Hari ini, detik ini, jam ini adalah angka screenshot. Angka petunjuk. Detik ini, jam ini, angka 2323 adalah ilmu leluhur. Tandanya ilmu leluhur. Jam ini, detik ini, saat ini. Angkanya jam 23 menit 23. Silahkan baca apa artinya di Google, tanya. Apa ya angkanya jam 23.23? Ya saat ini, detik ini, jam ini. Itu namanya ilmu leluhur, ilmu alam, ilmu titen. Niteni setiap kejadian dibaca alamnya. Iqra bismi yaitu salah satunya. Dimas Suraya Salon, woi keren. Aku masih di Bordir Dimas. Sampai di mana? Kalau dekat dengan Bordir mampir ke Bordir. Makasih Dimas Suraya Salon. Ini adik saya. Adik saya Dimas Suraya Salon ini membuktikan dengan saya ilmu nyata, ilmu logika, ilmu alam. Ia nggak bisa bantah karena terbukti. Makanya ngasih hadiah terus itu. Dia jalan sama saya, tak buktikan. Ayo nek pengen buktikan ilmunya Allah. Begini. Akhirnya ketemu beliau. Amin. Tempat ini salah satu saksi. Dimas, tempat ini salah satu saksi pertemuan kita di Bordir ini. Tempat pertemuan kita pertama kali ya di Bordir ini. Artinya pertemuan untuk ngaji bareng di Bordir ini gitu. Dimas Suraya Salon. Nggih, Kang Mas Bang Jack, saya juga pernah nyuci kaki ibu saya. Terus air cucian itu saya minum, hanya saya nggak pernah, saya yang pernah melakukan itu. Nggih, bagus Kang Mas. Nggih Kang Mas, bagus, setuju Kang Mas. Banyak yang begitu kok. Yang nyuci kaki ibu diminum segelas, yang lain buat mandi banyak. Tapi alhamdulillah, nggih Kang Mas. Hanya orang tentu yang paham. Betul Kang Mas Bang Jack. Hanya orang yang meyakini, yang paham, yang meyakini bahwa ibu adalah Tuhan yang kelihatan, surga di bawah telapak kaki ibu. Hanya orang-orang tertentu yang main batinnya main. Nggih, Kang Mas alang-alang kumitir. Setuju Kang Mas Bang Jack.
Boyolali hadir Kang Mas. Oh nggih Kang Mas ala kumitir. Nah, saya pernah jadi pernah layang kumitir. Saya pernah jadi peran layang kumitir dengan Mas Widi layang seto, saya layang seto. Saya layang seto, Mas Widi layang kumitir. Pernah peran itu. Main ketoprak karena saya pemain ketoprak juga. Nggih, sumun Kang Mas. Nggih mirip Mas Saling, nggih Kang Mas dan suka kamu, nggih mirip, orang bilang begitu. Kang Mas Awing Sarkawing, assalamualaikum Tat, apakah timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2006? Amin. Kalau saya nggak mendahuluin kehendak Kang Mas, kita yakin aja, berdoa sama Allah, jangan mendahului kehendaknya Allah, yakin dan percaya timnas lolos, dijaga Allah, dilindungi Allah, seluruh alam mendukung ya untuk timnas, yakin lolos, kita berdoa bersama Allah, tapi jangan mendahului kehendaknya Allah. Kita punya keyakinan aja timnas Piala Dunia lolos. Ayo se-Indonesia berdoa untuk timnas Piala Dunia 2026 masuk lolos dan menjadi juara dunia, suatu saat akan menjadi juara dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sisihkan untuk Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih Kang Mas. Allah sudah mengatur, alam sudah mengatur, kita tinggal mengikuti permainannya Allah dan alamnya, dan terus yakin, didorong dengan doa, didorong dengan semangatnya pemuda-pemudi kita, harapan bangsa, pemain kita, terus semangat, raih, bawalah Indonesia berkibar di seluruh dunia. Amin. Gimana caranya syahadat yang benar Kang Mas? Harus dibuktikan. Syahadat yang benar itu harus dibuktikan. Jadi secara syariat diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi mengucapkan secara syariat. Ada gurunya, ada saksinya satu orang. Tapi hakikatnya harus dibuktikan. Aku bersaksi, betul. Kamu bersaksi, iya. Tiada Tuhan selain Allah, benar. Buktinya apa? Kalau adanya Allah. Kamu mulai bingung. Buktinya apa kalau kamu bersaksi adanya Allah? Orang awam akan menjawab, lah ini adanya langit dan bumi kan ciptaan Allah. Ada isinya. Loh, kamu nggak menyaksikan. Bumi langit ini adalah ciptaan Allah. Kita yakini, tidak menyaksikan dengan penglihatanmu. Nah gitu. Lalu gimana? Saya bersaksi. Saksi itu harus ada bukti yang masih bisa dilihat dengan indera kita, panca indera kita. Mulai yang kalau udah membuktikan baru tahu. Saya menyaksikan. Pembuktian saya menyaksikan, saya buktiin. Tadi pagi saya dapat SMS dari WiFi jatuh tempo tanggal 18 sama Bang. Dua saksi. Dikasih minimal kan 3. Ada 2 saksi kan. Saya belum punya duit. Ya Allah, saya tanggal 18 jatuh tempo. Habis doa, duitnya datang, cering, dapat transferan. Padahal bangun tidur. Saya bangun tiduran. Tiduran sebentar terus dapat transferan. Oh, bukan bangun tidur, bukan. Live terus dapat transferan. Langsung lunas, WiFi lunas, listrik lunas. Saya menyaksikan, saya minta Allah kasih. Membuktikan lewat indera saya. Penglihatan saya membuktikan setiap apa yang saya minta Allah kasih. Buktinya adanya Allah, setiap apa yang saya minta Allah kasih. Itu bukti kalau Allah ada. Saya menyaksikan dengan penglihatan saya. Itu secara yang pertama, syahadat yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menyaksikan ana itu saya. Ana yang di sini ini loh. Muhammad Rasulullah ini adalah Nur Muhammad, ini adalah utusan Allah.
Kiblatnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasilahnya, kiblatnya, panutannya, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatinya orang sedunia ada Nur Muhammad. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Terus kemudian itu kan menyaksikan, bersaksi. Yang menyaksikan mana? Yang menyaksikan ruh kita. Menyaksikan apa? Menyaksikan Allah melihat kita, Allah dengar kita. Secara mata telanjang kita menyaksikan bukti bahwa Allah ada, pembuktian Allah ada. Secara mata batin atau roh menyaksikan bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Saksinya mana? Ya tubuh kita. Yang menyaksikan ruh kita, hati kita. Saksinya tubuh kita. Yang bersaksi yang mana? Ya ini sama ini bersaksi, lahir dan batin bersaksi. Nah, kurang lebih kata-kata nggak Mas? Itu harus dipahami. Tanpa proses ia membuktikan, ya nggak akan tahu, nggak akan bisa ngomong. Kalau ia nggak membuktikan, karena ini ilmu laku, ini ilmu nyata. Semua harus dinyatakan lewat dirinya, dibuktikan lewat dirinya, bukan katanya. Katanya ngopi itu nikmat. Kalau dia nggak ngopi, dia nggak merasa nikmatnya kopi. Allah itu ada. Kalau nggak membuktikan Allah ada, ya baru katanya Allah ada gitu. Harus membuktikan lewat dirinya masing-masing. Harus membuktikan lewat dirinya masing-masing, bukan lewat orang lain. Kalau orang lain nanti katanya. Makanya kenal Allah itu nggak bisa nitip orang lain. Syaratnya harus kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lewat dirinya, bukan lewat orang lain. Orang lain hanya mengantarkan, dirinya yang membuktikannya. Nah, kurang lebih seperti itu kan Mas.